Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Isina dengan NIM 22152406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan saya pada tugas P13, yaitu implementasi perkalian matriks dengan menggunakan MPI atau Message Passing Interface dengan pembagian beban yaitu menggunakan multinode. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mekanisme perkalian matriksnya. Jadi pada program saya ini saya menggunakan pendekatan row-based multiplication, di mana matriks hasilnya itu didapatkan dari menggalikan baris di matriks A ke kolom di matriks B. Nah, kemudian untuk pembagian beban akhirnya itu saya membagi baris di matriks A ke jumlah proses yang diinisialisasikan. Seperti contohnya misalkan saya membuat matriks A itu berorder 10 kali 8. Kemudian saya menginisialisasi jumlah prosesnya itu 5. Maka membagi bebannya itu 10 dibagi 5. Jadi setiap prosesnya itu akan mengerjakan 2 proses. Nah, ketika hasil pembagiannya itu tidak habis, seperti misalkan ordernya itu 10 kali 8, tapi saya menginisialisasi jumlah prosesnya itu 4, maka di sini saya menggunakan variabel reminder seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan struktur dari file C saya. Nah, yang pertama itu saya membuat node master itu membaca file matriks A dan juga file matriks B. Kemudian setelah dibaca, program akan menginisialisasi pembagian beban itu untuk perhitungan matriks menggunakan MPI bit hash, di mana ini untuk mendistribusikan informasi terlebih dahulu mengenai ukuran matriksnya ke seluruh node. Kemudian setelah itu setiap proses itu akan mendapatkan bagian dari matriks A menggunakan MPI scatter free ini. Nah, jadi ini untuk mendistribusikan potongan matriks A ke setiap worker node. Nah, di sini juga saya menggunakan MPI WTime untuk record waktu eksekusinya. Nah, setelah itu di sini akan melakukan proses komputasi perkaliannya. Dan setelah selesai proses perkaliannya itu, hasilnya itu akan kembali dikumpulkan di master node menggunakan MPI getter free. Nah, setelah proses itu selesai, maka hasilnya di sini akan disimpan di hasil CSV, dan juga di sini akan dilakukan print hasil eksekusi waktunya. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya akan menyalakan dulu si Dockernya. Kemudian setelah Dockernya running, di sini saya akan mendemonstrasikan dulu menggunakan sampel data dengan tingkat yang mudah dulu. Di sini saya menggunakan sebuah program Python untuk membuat hasil isi matriksnya ini. Misalkan di sini kita membuat matriks dulu dengan order yang mudah, yaitu 10 kali 10. Nah, ini setelah terbuat, kita akan langsung melakukan prosesnya. Dimana hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini setelah matriksnya itu di-load, kemudian akan dilakukan pembagian untuk komputasi di setiap prosesnya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk
eee, untuk sampel data dengan tingkat mudah, proses itu selesai dalam waktu 0,06 second. Nah, selanjutnya saya akan melakukan dengan sampel data yang tingkatannya sedang. Mungkin di sini kita akan menggunakan matris dengan order 100 kali 100. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin besar si order matrisnya, maka proses komputasinya juga akan semakin lama. Nah, ini bisa lihat ya, untuk pembagian baris setiap prosesnya. Selanjutnya mungkin untuk yang sampel data dengan tingkat yang sulit. Di sini saya akan menggunakan matris dengan order 1000. Setelah itu saya akan memesan programnya, tapi mungkin di sini saya akan menambahkan jumlah prosesnya menjadi Nah, kita bisa lihat ya, semakin besar dan semakin tinggi kompleksitas dari isi matrisnya, maka si eksekusi waktunya juga akan semakin lama. Namun untuk demonstrasinya itu sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Dockernya. Jadi saya menggunakan Docker untuk virtualisasinya. Nah, si Docker ini tuh dia memungkinkan kita untuk menjalani 3 node di dalam satu mesin menggunakan kontainer. Selain itu, si Docker ini juga digunakan untuk membangun, menjalankan, dan mengkonfigurasi lingkungan untuk program ini. Nah, selain saya membuat ini adalah, kemudian ini adalah isi Docker filenya. Selanjutnya, saya juga membuat Docker Compose YML, di mana Docker Compose YML ini digunakan untuk mengatur kontainernya untuk si master node dan juga worker node-nya. Nah, selain itu juga saya membuat file host, di mana file host ini digunakan untuk mendefinisikan nama host dari setiap node yang terlibat. Jadi ada master, ada worker 1, dan juga worker 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.